Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maka di dalam ayat Allah di dalam surat Al-Hasr Allah berfirman, maka dari orang-orang Ahlul Madinah yang mempunyai akhlak yang mulia, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana fihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsih fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang mementingkan saudaranya untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia daripada dirinya, walau kana bihim khasasah, lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya padahal dirinya pun membutuhkan, maka barang siapa yang menjauhi dirinya dari sifat kebakhilan di dalam hatinya, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat yang agung ini diajarkan oleh Nabi Muhammad oleh Allah Jalla wa Ala bahwa para sahabat yang bersama Nabi dari kelompok Al-Muhajirun, maka mereka lebih mementingkan saudara-saudara mereka yang datang dari Mekah untuk berhijrah sebagai muhajirun. Maka kelompok Ahlul Madinah dari Al-Ansar sangat mencintai saudara mereka Al-Muhajirun, dan mereka lebih mendahulukan kebutuhan saudara-saudara mereka padahal mereka pun butuh. Padahal mereka pun sangat menginginkan dari kebutuhan dunia tersebut, namun mereka dahulukan untuk saudaranya dari Al-Muhajirun. Dan barang siapa dari mereka yang menyingkirkan di hati-hati mereka, dari hati-hati mereka sifat al-bukhul, asyuh, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka di dalam ayat ini, ya ibadallah, pujian dari Allah bagi mereka orang-orang yang lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan padanya, padahal mereka butuh, dan dijadikan oleh Allah keutamaan dari mereka orang-orang yang mampu untuk menghancurkan sifat pelit dan sifat bakhil di dalam hati-hatinya, dijadikan sebagai orang yang muflihun.
dijadikan sebagai orang-orang yang beruntung. Maka ayat yang agung ini barakallahu fikum telah datang asbabun nuzulnya di dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah. Di saat datang seorang tamu kepada Nabi, yang mana Nabi mengatakan kepada istrinya, hal indakun syai' minat ta'am? Qalat ma wajadna ilal ma'. Maka di saat Nabi mengatakan kepada istri-istrinya, apakah kalian mempunyai makanan untuk tamu kita? Dikatakan, tidaklah kami dapati kecuali air saja. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ya ayuhan nas, man yudifu hadhihi laylah ala hada rajul. Barang siapa yang mampu untuk memuliakan tamu kepada orang ini, maka berkatalah seseorang dari Al-Ansar. Di beberapa riwayat disebutkan dia adalah Abu Talhah Al-Ansari. Faqala ana ya Rasulullah. Maka dia mengatakan aku. Karena ini adalah tamunya Nabi. Dan dia ingin memuliakan Nabi dan tamunya Nabi. Maka dia tidak mengetahui apa yang ada di rumahnya. Fantalaqa. Maka orang ini pulang ke rumahnya mempersiapkan untuk tamunya. Maka sebelum masuk tamunya ke rumah, dia menanyakan kepada istrinya, hal indaki syai' minat ta'am? Dikatakan na'am. Ma'ana ta'am li sibyanina. Kita mempunyai makanan hanya untuk anak-anak kita saja. Maka orang ini mengatakan, hada dhaifu Rasulillah. Ini adalah tamu Rasul, bukan sembarangan. Dan saya telah mengatakan kepada Nabi, saya akan menjamuknya. Maka dipersiapkanlah makanan dan dipersiapkan kamar untuknya. Kemudian bagaimana dengan anak-anak kita? Maka tidurkanlah anak-anak kita dalam keadaan lapar. Dan kemudian nyalakan lampu di sebelah agar difikir oleh tamu ini bahwa kita pun ikut makan bersama tamu tersebut, suami istri ini. Kemudian diambillah makanan dari anaknya, yang mana stok untuk anaknya itu sedikit, diberikan kepada tamu. Sehingga tuan rumah ini pura-pura makan dengan istrinya di kamar, dalam keadaan kegelapan remang-remang. Maka dipikir oleh tamu ini bahwa orang ini dalam keadaan kecukupan, di mana ada makanan yang lebih. Padahal yanaman ala tawi'ihima, mereka keduanya tidur dalam keadaan perut yang kelaparan. Falamma asbaha, maka di saat di pagi hari, sahabat ini datang kepada Nabi, dan Nabi telah mengetahui dari Allah tentang keadaan dia dan istrinya, apa yang diperbuat di malam hari. Maka di saat datang Nabi mengatakan, laqad dhahikallah, laqad ajiballah. Maka di sini menjadi penetapan sifat Allah itu tertawa dan Allah itu merasa ta'ajub. Maka dikatakan Allah telah ta'ajub dan Allah telah bangga dan Allah telah tertawa bima fa'altum al-barihah ala fulan wa fulanah, kepada sang suami istri yang mana keduanya melaksanakan sandiwara seakan-akan keduanya makan dan menidurkan anaknya. Maka seluruh isi rumah dalam keadaan kelaparan memuliakan tamu Nabi. Maka Allah bangga dan Allah tertawa. Maka turunlah ayat ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maka mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka yang datang dari muhajirin sebagai tamu. Maka orang Ansor ini dimuliakan oleh Allah dengan turunnya ayat, dan ayat itu dibaca dan dikenang
mulai dari zaman Nabi sampai akhir zaman, Abu Talhah Al-Ansari akan dikenang. Maka ini adalah keutamaan dan keagungan dari sifat al-ithar. Sifat mementingkan saudaranya daripada dirinya. Maka sifat yang seperti ini adalah sifat yang agung. Dan sifat tidak tamak kepada dunia dan mementingkan kebutuhan dakwah, kebutuhan orang lain, itu lebih dari kebutuhan dirinya sendiri. Ini adalah perkara yang agung, bahkan supremasi lambang keimanan yang sempurna. Seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Anas ibnu Malik, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka tidak sempurna keimanan seseorang di saat dia mencintai saudaranya seakan-akan seperti dia mencintai dirinya. Saudaranya dalam kelaparan, maka tidak tega. Apakah kamu tega membuat lapar untuk dirimu sendiri, untuk istrimu sendiri, untuk anak-anakmu sendiri? Tidak. Begitupun kepada orang lain. Maka sifat ithar kepada orang lain dari tetangga kita, dari saudara-saudara kita, dari santri-santri kita yang tidak makan, maka kita berikan semampu apa yang bisa kita berikan selama mereka menuntut ilmu. Dan begitupun dari tetangga-tetangga kita, dan begitupun kepada dakwah. Di saat dakwah membutuhkan dana, dan kita mempunyai dana kecukupan, maka kita berikan dana, kita kurangi dari makan kita kurangi dari uang yang ada di ATM kita, untuk kita sisipkan untuk dakwah dan untuk kepentingan kaum muslimin. Maka ithar ini adalah perkara yang agung, seperti turun ayat di dalam surat Al-Hasyr tadi, dikarenakan kedua sahabat fulan dan fulanah ini melaksanakan ithar, mementingkan saudaranya daripada dirinya dan anak-anaknya dari makan malam. Dan begitupun di dalam hadis tadi yang kami sebutkan, bahwa kesempurnaan iman seseorang adalah juga diukur dari kecintaan dirinya kepada saudaranya, seakan-akan dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Maka tanamkanlah ithar, wahai saudara-saudaraku, terutama para santri, di mana di antara kalian ada yang mempunyai uang, dan di antara kalian tidak ada yang mempunyai uang sama sekali. Dan di antara bapak-bapak kalian ada yang mempunyai uang, dan di antara bapak-bapak kalian tidak ada yang mempunyai uang sama sekali. Di antara mereka ada yang bayar uang makan, di antara mereka tidak ada yang membayar uang makan. Maka ithar, berbagilah, karena berbagi itu indah. Maka di sana di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Ahmad, yang mana hadis ini datang dari dua sahabat. Yang pertama datang dari Abi Hurairah, dan yang kedua datang dari Abdullah ibnu Hubsi. Yang keduanya sama, bisa saling mendukung kepada derajat sahih li ghairi. Dan hadis ini telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nafaqah afdal ya Rasulullah? Seseorang menginfakkan hartanya dalam keadaan bagaimana dia itu menginfakkan hartanya dalam keadaan paling baik pahalanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yunfiqu amwalahu, dalam keadaan jahdul muqil, dalam keadaan dia butuh, dan dalam keadaan pas-pasan, dalam keadaan dia sangat mencintai harta tersebut. Maka di saat seseorang melaksanakan sedekah dan dia butuh kepada sedekah tersebut meskipun tidak primer,
Karena kalau primer, maka hukumnya tidak boleh. Contohnya, memberikan sedekah untuk masjid dan istrinya dalam keadaan tidak mempunyai pakaian. Maka haram. Harus menutupi pakaian istrinya, baru setelah itu bersedekah. Maka di dalam hadis yang lain yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah berkata Rasulullah, as-sadaqah ala dhahri ghina, bahwa sedekah itu bagi orang-orang yang mampu. Maknanya bukan mampu-mampu sekali sampai dia kaya raya, tidak, tetapi orang yang baik jika ingin bersedekah cukupkan dulu kepentingan primer dari keluarganya, dari anak-anaknya. Jika anak-anaknya butuh kepada makanan, butuh kepada perawatan rumah sakit jika sakit, maka dahulukan kepada anaknya, baru setelah itu sedekah untuk masjid, untuk keperluan pondok, untuk keperluan santri dan sebagainya. Maka makna dari hadis ini, dari dua hadis ini disebutkan, ayu sedekah afdal ya Rasulullah. Sedekah yang paling baik itu yang bagaimana? Dikatakan oleh Nabi, jahdul muqil, di mana seseorang yang sangat butuh kepada hartanya, maknanya dia sudah mencukupi kebutuhan anak istrinya untuk makan dan minum, dan menutup aurat mereka, dan membuat tempat tinggal sehingga mereka tidak hidup di jalanan, maka maknanya dia membutuhkan uang lebih untuk membeli sesuatu. Namun dia merasa ithar. Di sana ada tulabul ilm yang kelaparan. Di sana ada pembangunan masjid yang dibutuhkan. Di sana ada perkara-perkara yang butuh diberikan bantuan, maka dia menyisihkan, dia berbagi, dan berbagi itu indah untuk orang lain, dan dia dalam keadaan membutuhkan. Namun membutuhkan dari perkara yang sekunder, bukan membutuhkan dari perkara yang primer, sehingga tidak mukhalafah dengan hadis as-sadaqah ala dhahri ghina, bahwa sedekah itu harus dalam keadaan orang itu dalam keadaan mampu dan cukup. Maknanya mampu dan cukup dari kepentingan primer. Namun dia mempunyai lebih untuk sekunder, untuk dia tabung, untuk membeli sesuatu, maka melihat saudaranya dalam keadaan fakir, membutuhkan untuk rumah sakit, membutuhkan untuk makan dan minum, maka dia sing-singkan dan dia berbagi, dan berbagi itu indah. Maka inilah dari kemuliaan al-ithar kepada sesama kaum muslimin. Maka mari kita hidupkan kehidupan seperti ini, apalagi kalian, kehidupan kalian dalam keadaan kehidupan seorang santri, dan kita pun kehidupan dalam keadaan di pondok, di mana kebanyakan kelompok ahli sunnah as-salafiyah dalam keadaan 50% ke bawah dari ekonomi mereka. Sehingga kita saling berbagi, kita ithar, dan disebutkan di dalam hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya seakan-akan dia mencintai dirinya. Maka marilah kita budayakan dari pelajaran syariah ithar, peduli kepada saudara-saudara kita yang lain. Dari keburukan mafasid sifat bakhil dan pelit ini ya ibadallah, yang pertama, dia adalah penyakit kronis yang ada di dalam hati. Jika seseorang terlatih dari kecil, dididik oleh orang tuanya untuk tidak berbagi dan pelit, diajari oleh orang tuanya untuk tamak kepada harta, kepada makanan, tidak mau berbagi, maka penyakit ini ditanamkan dari semenjak kecil, susah jika sampai besar, dan bahkan dia sudah menjadi seorang berakal dan mempunyai agama, dan bahkan masuk kepada dairah as-salaf sebagai sunni salafi. Namun kalau memang sudah sifat bakhil ini ditetapkan dan terbina di dalam hati, adalah penyakit yang kronis, yang susah untuk disembuhkan. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana di Adabil Mufrad, sehingga
tidak disyaratkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai hadis yang sahih, namun di sini sanadnya dari Abu Zubair, yang mana dia adalah seorang rawi yang mudallis, namun di sini meriwayatkan dari Jabir dengan haddatsana Jabir. Maka Abu Zubair bernama Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus. Disebutkan dari Jabir ibnu Abdullah, di saat datang Nabi kepadanya dan mengatakan, "Ya Bani Salamah, man sayyidukum?" Qalu Jiddu ibnu Qais, walakinnahu bakhil. Wahai, kata Nabi, Bani Fulan, siapa sayyid kalian? Disebutkan Jiddu Qais, tetapi dia orang yang bakhil. Kemudian Nabi mengatakan, dan ini poin pendalilannya, ayu ada min adwin ada minal bukhl. Ayu adwin adwa minal bukhl. Maka tidak ada penyakit yang lebih kronis dan lebih parah di dalam hati seseorang kecuali dari penyakit bakhil. Maka kita bisa melihat bahwa seseorang di waktu kita kecil disifati fulan itu bakhil, maka kita dapati dia seumur hidup bakhil, mempunyai harta yang banyak dan tamak kepada hartanya, dan tidak mau berbagi kepada tetangganya yang membutuhkan. Bahkan kita melihat anak-anaknya terlunta-lunta karena penyakit bakhil ini. Ayu adwin adwa minal bukhul. Penyakit apa yang lebih kronis, yang tersimpan di dalam hati dan susah untuk diperbaiki, kecuali penyakit al-bukhul. Dan begitu pun di dalam permasalahan yang kedua, bahwa kebakhilan adalah dari sifat-sifat yang paling tercela yang ada di hati manusia, yang wajib untuk dijauhi. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ahmad dari jalan Abdul Aziz ibni Marwan dari sahabat Abu Hurairah, atau dari Abdullah ibni Amr ibni al-As. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syarrur rajulin, seburuk-buruknya dari manusia adalah syuhun khali'un, seseorang yang pelit, bakhil, kedekut saking pelitnya. Wajubnun khali'un, dan orang yang paling takut, sampai saking takutnya di malam hari dia melihat bayangannya sendiri takut, lari, padahal bayangannya mengikuti terus. Maka dikatakan oleh Nabi, syarrun ma fi rajul, keburukan dari akhlak yang paling buruk yang ada pada seseorang, dua perkara. Pertama, seseorang yang sangat pelit, sangat bakhil, susah untuk mengeluarkan rupiah, susah untuk mengeluarkan apa yang ada pada dirinya, padahal dia mengetahui tetangganya, padahal dia mengetahui santri-santrinya, padahal dia mengetahui teman dekatnya, the old friend dalam keadaan membutuhkan, namun dia pura-pura tidak mengetahui, egois. Maka ini adalah dari sifat yang paling buruk pada seseorang, bakhil. Dia apakah tidak menyadari jika Allah mengambil hartanya dan menjadi orang yang fakir seperti tetangganya, maka mungkin suatu hari dia membutuhkan uluran tangan dari tetangganya, karena kehidupan di dunia bagaikan roda berputar, kadang di atas dan kadang di bawah, di mana Arab mengatakan yaumun laka wa yaumun alaik, dan orang barat mengatakan the life is never flat, bahwa kehidupan dunia itu berelief, tidak statis, bisa kadang jaya raya, kaya raya, bisa dalam keadaan miskin dan papa. Maka orang yang bukhala, yang bakhil dan pelit, kedekut ini, tidaklah mereka sadar suatu hari perusahaannya bangkrut, suatu hari dalam keadaan pailit, maka dia akan butuh kepada uluran tangan orang lain. Maka berbagilah, karena berbagi itu indah.
Maka hadis ini yang kami sebutkan tadi adalah hadis yang sahih. Karena Abdul Aziz ibnu Marwan sahih, maka disahihkan atau dihasankan pula oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka dari dua sifat yang buruk ini, pertama tadi disebutkan bahwa penyakit bakhil adalah penyakit kronis yang susah keluar dari hati, yang terbina semenjak kecil untuk hidup egois, untuk hidup tamak, tidak berbagi, maka sampai tua susah untuk diobati. Dan yang kedua disebutkan syarru ma fi rajul suhu hali'u suhun hali'un. Maka dari penyakit keburukan, sifat-sifat buruk di dalam hati seseorang adalah orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang penakut. Maka dari dua sifat yang buruk ini kita masuk kepada mafsadah yang ketiga, bahwa Nabi mengajarkan dari kita sifat bakhil, sifat pelit, sifat kedekut. Nabi berdoa kepada Allah dan mengajari manusia semuanya, kaum muslimin, agar berlindung dari sifat seperti ini. Maka telah datang hadis yang datang dari berbagai sahabat. Di antaranya yang paling kuat hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Anas ibnu Malik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa sendiri dan diriwayat mengajari manusia kaum muslimin untuk berdoa dari sifat-sifat yang buruk ini. Disebutkan, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni wa ardatil umur. Maka wahai Allah, aku berlindung kepada kamu di dunia ini dari penyakit hati kebakhilan. Maka Nabi meminta kepada Allah agar dijauhkan dari sifat yang sangat buruk. Apa? Kebakhilan. Dan yang kedua, al-jubn, rasa takut. Takut dengan manusia, takut dengan jin. Tidak bisa kencing di malam hari karena takut hantu, takut pocong, kuntilanak. Maka ini perkara-perkara yang takut yang tidak baik. Maka berlindung dari perasaan takut. Dan yang ketiga, min ardalil umur, dari kepikunan. Di mana seseorang semakin tua, semakin dia seakan-akan kembali kepada umur balita. Sehingga berbicara ngalor ngidul dan pikirannya seperti anak kecil dan sebagainya. Maka Nabi berlindung dari tiga perkara ini. Dan demikian juga dari keburukan yang keempat, sifat bakhil yang ada pada hati seseorang, penyebab kehancuran kehidupannya dan bahkan kehancuran suatu negeri. Maka hati-hati ya ibadallah dari sifat bakhil. Jika seseorang bakhil dan tetangganya bakhil dan satu RT bakhil semua dan satu jorong semuanya bakhil, kumpulan orang-orang yang bakhil, maka bisa jadi Allah menghancurkan mereka karena kebakhilan mereka tidak berbagi dengan kaum muslimin yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibni Abdillah, berkata Rasulullah, wattaqus syuh, jauhilah dari kalian sifat pelit, kedekut, bakhil. Fa inna ahlaka man kana qablakum bisyuh. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Maka jauhilah dari sifat bakhil, dari sifat pelit, dari sifat kedekut semampu kalian, kata Nabi. Karena telah dihancurkan kaum-kaum terdahulu dikarenakan karena mereka kebakhilannya atas diri-diri mereka, atas istri-istri mereka, atas anak-anak mereka, apalagi kepada tetangga dan kaum muslimin yang lain. Maka tidak mau berbagi. Cukup dia mempunyai harta di ATM-nya dan tidak mau yang masuk tidak bisa keluar lagi. Dan cukuplah dompetnya itu digembok dengan rantai besi, dan gemboknya juga 2 ataupun 3. Yang sudah masuk tidak bisa keluar lagi.
maka hati-hati dari sifat pelit kepada anaknya, kepada tetangganya, kepada istrinya. Maka didapati dia mempunyai pakaian yang paling mewah. Didapati dia menggunakan mobil akhir model dari Pajero Sport. Namun di saat dilihat bagaimana kehidupan dengan keluarganya, istrinya mempunyai pakaian compang-camping, bahkan rambutnya terurai bagai kuntilanak dikarenakan tidak pernah membeli sampo dan tidak pernah membeli minyak rambut, sampai sisir pun mungkin pinjam dari tetangga. Maka orang ini kaya untuk dirinya, tetapi bakhil untuk orang lain, apalagi berbagi dengan penuntut ilmu, apalagi membagi dengan masjid, apalagi berbagi untuk dakwah. Maka orang ini jauh dari perkara kebaikan, sebab kehancuran suatu ummah dikarenakan kebakhilan yang merata. Dan yang terakhir dari keburukan kebakhilan dan juga kepelitan, yang terakhir adalah penyebab kebangkrutan bagi seseorang tersebut. Maka awas ya ibadallah, bagi seseorang yang mempunyai perusahaan, bagi seseorang yang mempunyai pekerjaan, bagi seseorang yang mempunyai sawah ladang, sawit dan karet, maka apakah dijamin gaji-gaji kalian itu akan terus kalian dapatkan? Yang bekerja di kantor PNS bahkan, apakah dijamin besok kamu tetap bekerja? Mungkin kamu akan dipecat. Dan yang bekerja dengan swasta, yang gajinya 1 bulan berlipat-lipat dari yang bekerja PNS, apakah kamu yakin akan istimror, akan forever, gaji kamu itu akan tinggi terus? Mungkin usahamu akan bangkrut. Dan mereka yang mempunyai sawah-sawah ladang, bisa jadi pohon-pohon dan kebun-kebun yang ada terkena earthquake, gempa bumi dan hancur luluh lantak. Maka siapa yang menjamin dari kekayaan-kekayaan yang ada kecuali Allah, dan menjauhi sifat bukhul. Maka dalil yang terakhir, bahwa orang yang pelit akan menyebabkan usahanya hancur, akan menyebabkan perdagangannya, bisnisnya, tendernya terpuruk menjadi bangkrut. Kenapa? Karena sifat bakhil, tidak mau berbagi. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Disebutkan matala'a asyamsu, maka tidaklah matahari itu terbit dan terbenam kecuali Allah menurunkan 2 malaikat. Apa fungsinya? Untuk mendoakan kebaikan kepada orang yang dermawan, yang berbagi, dan doa keburukan kepada orang-orang yang bakhil. Maka disebutkan oleh Nabi, 2 malaikat ini diturunkan khusus mempunyai tugas. Apa? Mendoakan kebaikan. Apa yang dikatakan? Maka malaikat-malaikat ini turun dan mengetahui siapa pada pagi itu sampai petang yang menginfakkan hartanya untuk Allah. Maka didoakan, Rabbana Allahumma i'ti munfiqan khalafa. Rabbana Allahumma i'ti munfiqan khalafa. Wahai Allah, berikanlah fulan, si Alan, si dia dan yang lainnya, orang-orang yang aku saksikan tadi engkau turunkan di pagi hari, sampai petang nanti engkau angkat aku mempersaksikan mereka menginfakkan harta mereka untuk Allah. Maka didoakan oleh malaikat, ya Rabbana Allahumma i'ti munfiqan khalafa. Orang-orang yang bersedekah dari berbagi harta yang sedikit atau banyak itu, berikanlah kepada mereka limpahan rizki, ganti dari kamu yang melimpah ya Allah. Maka jika Allah yang menggantinya, tidak ada zat-zat yang lain yang menghalanginya. Dan jika Allah yang mengganti dari apa yang mereka sedekahkan, maka pergantian dari Allah bukan dari jenis manusia yang mungkin menggantinya 1 diganti 1, 2 diganti 2, tetapi Allah akan melipat gandakan. Fa innallaha huwar razzaq. Innallaha huwar razzaq
dzul quwwatil matin. Karena sungguhnya Allah itu maha pemberi rizki, dan pemberian rizkinya sangat kuat. Maka jika Allah sebagai penjamin kita, sebagai pengganti dari apa yang kita sedekahkan, maka penggantiannya bisa 1 dibanding 700 kali lipat. Kita bersedekah hanya 10.000 saja untuk tulabul ilm, untuk masjid, Allah gantikan berjuta-juta. Allah mudahkan rumah-rumah, Allah mudahkan istri-istri kita dari makan dan minum, Allah mudahkan segalanya yang kita butuhkan. Dan di sisi yang lain, contradiction, paradoksisme terjadi lawannya. Apa? Malaikat ini mengatakan yang satu, Allahumma i'ti mumsikan talafa. Maka wahai Allah, engkau menurunkan aku yang bertugas diturunkan pagi sampai petang. Aku saksikan si fulan bakhil. Allahumma i'ti mumsikan talafa. Wahai Allah, jadikanlah orang-orang yang bakhil, yang menyimpan harta-harta mereka, tidak mau mengeluarkan sepeser pun, kebangkrutan ya Allah, kepailitan ya Allah, hancurkanlah usaha-usaha mereka. Maka ini doa malaikat. Dan malaikat ini mengetahui apa yang diperbuat manusia. Maka jika kita tidak mau berbagi, jika kita bakhil, dipikirnya dengan bakhil akan menumpuk harta kita. Tidak, never ever. Tidak ada, di dalam hadis disebutkan, tidak ada orang yang fakir, jatuh fakir karena bersedekah. Maka oleh sebab itu, 5 mafasid, keburukan dari orang-orang yang bakhil tadi, dari sini menjadi cambuk bagi kita, agar kita berusaha untuk menghilangkan sifat bakhil, sifat pelit dari diri-diri kita. Maka qad aflaha man tazakka, telah beruntung bagi mereka orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka semua orang tahu atas hatinya, semua orang tahu atas dirinya, saya ini orang yang bakhil, pelit, saya rasakan dari dulu. Tidak mau berbagi, maka latihlah untuk menginfakkan hartanya. Qad aflaha man tazakka, maka akan beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk. As'alullahal karim Rabbal arsil azim an yurziqana rizqan halalan tayyiban wa ilman nafi'an wa an yasfiya mardana. Maka wahai Allah, aku minta kepadamu yang maha pemurah dan zat yang mempunyai ars yang sangat luas, berikanlah kepada kami rizki-rizki yang halal-halal saja ya Allah. Dan berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat di dunia dan di hari akhirat. Dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit, terutama dari saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Maka marilah saudara-saudara yang hadir kita doakan. Allahumma shfi li akhina Askari, Allahumma shfi li akhina al-ustad Askari hafizahullah, qulu amin. Maka wahai Allah, sembuhkanlah saudara kita al-ustad Askari hafizahullah, yang mana dia adalah seorang dai yang ma'ruf, sudah berdakwah di Indonesia 20 tahun. Dan dia dari saudara kami, belajar bersama kami di Dammam, Yaman, di tempat Syekh Mukbil, yang mana dia sekarang masih dalam di ICU dikarenakan corona. Maka semoga Allah memberikan kesehatan kepadanya. Kemudian kita berdoa untuk diri kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.